Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Ayu Oktavia, NBI 14122001998. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, pengukuran produktivitas dengan pendekatan model POSPES. Untuk studi kasus, PT Indojaya adalah perusahaan distribusi barang konsumen yang telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun di Indonesia. Fokusnya adalah menyalurkan produk makanan dan minuman berbagai toko retail dan grosir. Perusahaan ini memiliki jaringan distribusi yang luas, rasio produktivitas membantu manajemen melihat kelemahan dalam efisiensi kerja, dan biaya PT Indojaya berhasil memperbaiki kinerja perusahaan dengan berbagai data produktivitas untuk membuat keputusan strategis. Untuk permasalahannya, untuk yang pertama, rasio produktivitas dan indeks produktivitas IP masing-masing aspek. Untuk aspeknya ada 6, yaitu produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Untuk penjelasannya, yang A ada rasio produktivitas, itu dibagi menjadi hitungan nilai rasio produktivitas, grafik rasio produktivitas, analisis grafik rasio produktivitas. Untuk yang B, indeks produktivitas, nilai indeks produktivitas, grafik indeks produktivitas, dan analisis grafik indeks produktivitas. Untuk yang kedua, rasio produktivitas dan indeks produktivitas IP keseluruhan aspek. Untuk yang A dan B sama dengan yang pertama. Untuk yang ketiga adalah peningkatan perbaikan produktivitas. Analisislah aspek-aspek yang memiliki nilai rata-rata terendah berdasarkan analisa grafik rata-rata rasio produktivitas dan rata-rata indeks produktivitas IP keseluruhan aspek pada permasalahan 2 di atas. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk data keuangan perusahaan, ini ada produksi, organisasi, dan penjualan. Selanjutnya ada produk, tenaga kerja, dan modal. Untuk mencari rasio produktivitas produksi, yang pertama adalah pendapatan bersih dibagi menjadi HPP. Nah, hasilnya adalah 1,09. Setelah itu kita jadikan grafik. Nah, untuk rasio produktivitas produksi tertinggi adalah 1,91 April 2022, untuk yang terendah adalah 1,05 Mei 2023, dan yang di tengah-tengah adalah 1,23. Nah, untuk mencari IP produksi, itu adalah rasio produktivitas dibagi rasio produktivitas dikali 100%, hasilnya adalah 1. Nah, ini adalah grafiknya, dan untuk indeks produktivitasnya IP produksi tertinggi adalah 1,55 April 2022, untuk yang terendah adalah 0,55 Mei 2022, dan yang tengah-tengahnya adalah 1,02. Untuk rasio produktivitas organisasi, yang tertinggi adalah 2,53 Januari 2022, untuk yang terendah adalah 1,18 Mei 2023, dan tengah-tengahnya adalah 1,39. Untuk IP organisasinya, tertinggi adalah 1,51 Oktober 2022, terendah adalah 0,60 Mei 2023, dan tengah-tengahnya adalah 1,01. Untuk rasio produktivitas penjualan, tertinggi adalah 0,79 Januari 2023, terendah adalah 0,36 Maret 2023, dan tengah-tengahnya adalah 0,52. Untuk IP penjualan, tertinggi adalah 1,49 April 2022, penjualan terendah adalah 0,54 Juni 2023, tengah-tengahnya adalah 1,04. Untuk rasio produktivitas produk, yang tertinggi adalah 0,79 Januari 2023, yang terendah adalah 0,3 Maret 2023, dan tengah-tengahnya adalah 0,52. Untuk yang indeks produktivitas IP produk, yang tertinggi adalah 1,49 April 2022, yang terendah adalah 0,54 Januari 2023, dan tengah-tengahnya adalah 1,04. Untuk rasio produktivitas tenaga kerja, yang tertinggi adalah 0,79 Desember 2022, terendah adalah 0,33 Januari 2022, yang tengah-tengahnya adalah 0,54. Untuk yang IP tenaga kerja tertinggi adalah 1,87 April 2022, terendah adalah 0,64 Oktober 2022, tengah-tengahnya adalah 0,34.
Untuk yang produktivitas modal, tertinggi adalah 2,14 Desember 2022, terendah adalah 0,82 April 2023, dan tengah-tengahnya adalah 0,38. Untuk IP modalnya yang tertinggi adalah 1,92 Mei 2023, terendah adalah 0,52 Januari 2023, tengah-tengahnya adalah 0,27. Untuk rata-rata rasio keseluruhan aspek, yang tertinggi adalah 1,08 terdapat pada aspek tenaga kerja, untuk yang rendah adalah 1,2 terdapat pada aspek organisasi, dan yang terakhir tengah-tengah adalah 1,04. Ini adalah rata-rata indeks produktivitas IP keseluruhan aspek. Nah, di sini yang tertinggi itu adalah 1,04 pada aspek tenaga kerja, yang terendah adalah 0,98 di aspek modal, dan yang tengah-tengahnya adalah 1. Ini adalah peningkatan perbaikan produktivitas. Nah, analisis aspek-aspek yang memiliki nilai rata-rata terendah berdasarkan analisa grafik, rata-rata rasio produktivitas, dan rasa-rasa indeks produktivitas IP keseluruhan aspek pada permasalahan kedua. Yang pertama, rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek tertinggi adalah 1,02 pada aspek organisasi. Yang kedua, rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek rendah adalah 0,98 pada modal. Dan untuk tengah-tengahnya adalah 1,03. Nah, demikian beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas aspek produksi adalah sebagai berikut. Untuk bagian produktivitasnya adalah production atau produksi. Kriteria produksi adalah capital utilization. Untuk tindakan perbaikannya, perencanaan produksi, penyusunan tata letak, pengendalian ongkos, dan kualitas. Ini untuk tindakan perbaikan. Yang pertama ada perencanaan produk. Melibatkan riset pasar untuk memahami kebutuhan konsumen, menentukan segmen pasar, dan menetapkan spesifikasi produk yang layak secara teknis dan finansial guna meminimalkan risiko kegagalan. Yang kedua ada pengembangan produk. Proses merancang dan mewujudkan ide menjadi produk nyata melalui desain, pembuatan prototipe, dan pengajuan dengan melibatkan berbagai tim untuk memastikan kualitas dan penerimaan pasar. Yang ketiga, tanggapan pemakai. Masukan dari konsumen, kritik atau saran digunakan untuk memperbaiki produk dan layanan, meningkatkan konsumen, serta membangun loyalitas pelanggan. Untuk yang keempat, keuntungan produk. Meliputi nilai tambah bagi konsumen dan keunggulan kompetensi, kompetitif, serta kualitas, seperti kualitas, harga, atau inovasi yang membuat produk bertahan dan berkembang di pasar. Untuk yang terakhir ada analisis nilai. Upaya meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya dan tidak perlu tanpa mengorbankan fungsi untuk menjaga keseimbangan antara biaya, kualitas, dan kinerja produk. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk kesimpulannya adalah bahwa produktivitas perusahaan diukur dengan membandingkan output atau hasil produksi terhadap input sumber daya yang digunakan, baik secara parsial faktor, multifaktor, maupun total rasio produktivitas, memberikan gambaran efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, energi, modal, dan waktu kerja dalam menghasilkan produk. Untuk meningkatkan produktivitas dapat dicapai dengan mengontrol dan mengoptimalkan input dan output sehingga perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi biaya produksi. Pengukuran produktivitas yang baik akan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki proses investasi serta penetapan harga produk di pasar global. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.